Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Dan hari ini ya, kesaksian 2 tadi sebetulnya sudah cukup memberkati ya. Jadi saya khotbah jangan banyak-banyak ya. Ya, Anda sudah diberkati melalui kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Bu Nardi yang mau berharap hanya kepada Tuhan, Tuhan kasih pertolongan tepat pada waktunya ya, tepat pada waktunya, jumlahnya bahkan lebih ya. Ada cerita, ada seorang butuh uang ya, butuh uang 5 juta ya, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya perlu uang ini untuk bayar sekolah anak saya 5 juta rupiah Tuhan, Tuhan tolong saya. Ini Pak Pendeta ini yang berdoa, Pak Pendeta. Nah, rupanya satu hari Pak Penatua namanya Paul Sumarno gitu ya panggil Pak Pendeta ini, Pak Pendeta bisa main ke rumah saya? Oh iya silakan Pak ya. Setelah itu pulang disangoni, Pak Paulus Sumarno ini kasih satu kepok uang, lalu ditaruh di amplop dan diserahkan, Pak Pendeta ini ada berkat dari Tuhan. Wah, Pak Pendeta senang sekali, pulang dengan sukacita. Setelah dibuka, dihitung, lalu dia berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau sudah berkati hambamu ini, tetapi besok jangan lewat Pak Marno, karena Pak Marno hanya kasih 4 juta ya, kurang 1 juta ya. Ya, besok lagi langsung transfer saja Tuhan ya. Ya kayak gitu konsepnya ya. Tapi maksudnya ini tadi luar biasa, bagaimana Tuhan cukupkan, betul-betul cukup, bahkan tadi disaksikan bahkan ada lebihnya ya. Haleluya. Dan hari ini kita mau bicara tentang hal yang terakhir dari Matius 28 ayat 19. Coba kita buka Matius 28 ayat yang ke-19 ya. Matius 28 ayat yang ke-19. Kita masih mengulik ya ayat ini ya. Kemarin minggu pertama kita sudah belajar pergilah ya, yang kedua jadikan semua bangsa muridku, dan yang ketiga minggu lalu baptislah ya. Jadi ada perintah baptislah. Dan hari ini kita bahas yang terakhir, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya hari ini kita bicara Tritunggal, Trinitas ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi tentu Trinitas ini akan saya gantungkan dengan pembahasan kita sebelumnya ya, yaitu berbicara tentang penginjilan, bicara tentang pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah, tentu bicara tentang itu. Nah, kenapa ini penting? Karena yang jadi pertanyaan, emangnya ada baptisan selain baptisan yang ini ya? Baptisan yang lain itu ada nggak sih sebetulnya? Ada ya. Jadi baptisan sendiri itu adalah budaya Yahudi. Orang Yahudi bukan namanya baptisan, memang bukan ya, tapi ada sebuah kebiasaan orang Yahudi ya, yaitu namanya kolam penyucian atau mikveh ya. Nanti bisa cari di Google ya, Google lebih pintar ya, mikveh. Dan mikveh itu adalah orang Yahudi yang dipercaya najis ya, najis. Mereka harus masuk ke dalam kolam penyucian itu, dan ketika masuk ini bukan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan, tapi mereka menyebut 12 suku Israel ya, 12 suku Israel, dan mereka mencelupkan tubuh sampai seluruh tubuh kena air, dan mereka keluar dari kolam ya. Ini namanya air penyucian, kolam penyucian atau mikveh ya. Biasanya itu dilakukan ketika najis. Contoh najis, pegang mayat ya. Jadi misalnya salah satu kerabatnya meninggal, terus mereka ikut mempersiapkan jenazah, mereka tidak bisa masuk di dalam ibadah sebelum ke mikveh ya.
Contohnya kena darah, ya, perempuan-perempuan yang datang bulan, setelah selesai datang bulan nggak boleh ikut ibadah, ya. Kenapa? Karena masih datang bulan. Nggak selesai sampai situ. Setelah selesai datang bulan juga tetap nggak boleh masuk ibadah sebelum ke mikveh. Ke mikveh dulu, selesai dari mikveh baru boleh masuk ke dalam ibadah, ya. Dan saya yakin ini menarik karena hampir semua agama konteks tentang mens itu sama, ya. Di Bali itu juga kalau mens nggak boleh masuk pura, ya, sama ya. Cuma di Kristen aja, you mau mens mau enggak silahkan, Anda tetap anak Tuhan, amin. Hanya di Kristen loh, ya. Di tempat lain nggak boleh, ya. Jadi bersyukurlah, ya, bersyukurlah. Nah, artinya baptisan ini rupanya ada yang lain, gitu ya. Ada yang lain. Bahkan kalau kita lihat, yuk Kisah Para Rasul 19, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 5, ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jadi rupanya ada banyak ini, ya. Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini orang baptis 2 kali, ya. Mereka sudah dibaptis loh, ya. Dikatakan, "Kamu dibaptis dalam baptisan apa?" Mereka jawab, "Dengan baptisan Yohanes." Sudah dibaptis. Tapi ayat 5 menulis bagaimana mereka, ayat 4 maaf ya, ayat 5, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi 2 kali mereka dibaptis, karena yang pertama mereka dibaptis Yohanes, baptisan Yohanes. Dan yang kedua adalah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi artinya baptisan ini ada banyak. Mikveh, ada baptisan Yohanes, ada yang lain lagi, gitu ya. Nah, bahkan ada pertanyaan iseng. Tuhan Yesus dibaptis ya? Tuhan Yesus dibaptis ya? Dalam nama apa? Loh, bener gak? Tuhan Yesus dibaptis kan? Baptis. Pertanyaannya, Tuhan Yesus dibaptis dalam nama apa? Loh, bener gak? Loh, masa dalam nama Bapak Putra dan Putra? Ya, dia putra, betul ya? Jadi artinya ada kemungkinan besar para penafsir mengatakan Tuhan Yesus pun dibaptis dalam baptisan Yohanes, sama seperti di dalam Kisah Para Rasul 19 tadi, ya. Kisah Para Rasul 19. Jadi Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, artinya dengan cara Yohanes Pembaptis, dengan metode Yohanes Pembaptis, yaitu pertobatan. Masih ingat ya? Makanya ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis minta dibaptis, Tuhan Yesus bilang apa? Gak kualean. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis tahu Tuhan Yesus tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, buat apa dibaptis? Loh, bener ya? Karena konsepnya daripada Yohanes, baptisan adalah pertobatan. Loh, kalau nggak berdosa ngapain bertobat? Setuju? Makanya Yohanes Pembaptis, enggak, jangan. Tapi Tuhan Yesus bilang supaya semua digenapi, supaya apa yang sudah ditulis di dalam kitab digenapi. Makanya Tuhan Yesus akhirnya dibaptis. Tapi pertanyaannya, tentu Tuhan Yesus tidak dibaptis dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak dalam itu, gitu ya. Jadi artinya ini ada satu perintah baru yang mengharuskan murid-murid membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Satu perintah baru, ya. Dan setelah itu
baru baptisan ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi yang menarik, di dalam Alkitab, baptisan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus hanya terdapat di dalam Matius 28 ayat 19. Only one. Hanya di situ tok, ora ono liyane. Loh, beneran. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 itu pasti bicara tentang setelah Pentakosta, ya. Roh Kudus turun dan murid-murid mengajar, dan ketika mereka mengajar banyak orang bertobat dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama, beda ya, Matius 28 ayat 19, Tuhan suruh dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, atau terjemahan lain dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di dalam Matius 2 ayat 38, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah hari Pentakosta, mereka membaptis dalam nama Yesus Kristus. Terus kemudian coba Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lagi Kisah 10 ayat 48. Kisah 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama. Kalau Anda mau tambahin lagi ayat, saya kasih 2 lagi, tapi nggak usah dibuka lah ya, percaya saya. Kisah Para Rasul 19 ayat 5, Galatia 3 ayat 27. Hal yang sama, yaitu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Nah, terus kok beda? Ya, hanya Matius 28 ayat 19. Ya, makanya beberapa sinode gereja itu mereka punya formula baptisan. Ya, ada yang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sudah. Ada yang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gitu, ya. Itu juga ada, ya. Karena mereka melihat ini, ya. Jadi jangan bingung kalau ada pendeta dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Tuh, kok tambahan itu, gitu. Ya, karena Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena mayoritas, ya, yang ditulis di dalam Alkitab, bukan hanya mayoritas, ya, seluruh yang ditulis di Alkitab, murid-murid itu membaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya, atau Yesus Kristus, whatever lah, ya, pokoknya Yesusnya, ya. Nah, ada beberapa penjelasan tentang ini, ya. Salah satunya yang menurut saya masuk akal, walaupun tidak menjawab semua keraguan saya, tetapi penafsir mengatakan bahwa ini karena yang di hadapan mereka itu Yahudi. Orang Yahudi itu sudah mengerti Allah Bapa, sudah. Mereka sudah mengerti Roh Kudus, sudah. Ingat ya, Mazmur Raja Daud yang kemarin kita bahas, Daud pun bilang jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi orang Yahudi mengerti ada Roh Kudus, orang Yahudi mengerti ada Allah Bapa, cuman mereka menolak Kristus. Betul ya? Nggak cuma menolak, bahkan mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Makanya ini yang kemudian ditekankan oleh murid-murid bahwa you harus percaya Yesus Kristus, harus percaya Yesus Kristus. Makanya baptisannya lebih fokus kepada Tuhan Yesus, berbaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini salah satu yang menjelaskan tentang kenapa di ayat-ayat lain tidak ditulis 3 nama, hanya Yesus Kristus. Tapi alasan kedua,
menurut saya kita harus lebih dalam memahami tentang Tritunggal. Yang pertama dikatakan bahwa, kembali ke Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 berkata bahwa baptislah mereka di dalam nama. Ini bukan nama dalam bentuk jamak, tapi nama dalam bentuk tunggal. Maksudnya begini, baptislah mereka dalam nama. Kalau ada 3 itu kan harusnya dalam nama-nama, betul ya? Nama-nama di bawah ini diharap maju, mesti luwes siji, gitu ya kan? Nama di bawah ini, ya, berarti cuman 1, gitu ya. Nah ini menulisnya dalam nama, itu nama dalam bentuk tunggal. Walaupun setelah itu bahasanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi ini punya nama satu nama, satu kesatuan, gitu ya. Ini yang pertama. Nah yang kedua, kita harus paham dulu tentang doktrin keselamatan, ya. Jadi yang menarik, 3 pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu punya bagian sendiri-sendiri di dalam keselamatan kita, ya. Yang pertama adalah Yesus. Kalau Yesus kayaknya sudah paham semua. Yesus Kristus itu tugasnya menebus dosa. Amin. Itulah mengapa dia turun ke dunia. Dia harus mati untuk menebus dosa kita semua. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 bisa dibuka. Oh ya, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Hal senada akan kita jumpai Roma 5 ayat 8, 1 Petrus 2 ayat 24, Efesus 1 ayat 7, 1 Yohanes 2 ayat 2, sama kurang lebih. Bicara tentang bagaimana Yesus Kristus itu menebus dosa. Masih ingat ya, saya pernah bicara dosa siapa yang Tuhan Yesus tebus? Masih ingat? Halo, dosa siapa yang Tuhan Yesus tebus? Dosa masa lalu? Dosa masa depan? Atau dosa yang sekarang ini Anda nikmati? Dosa yang mana? Oh, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Haleluya, amin. Oke, sekarang yang kedua, dosa siapa yang Tuhan Yesus tebus? Dosa saya, dosa Nia, dosanya Om Anton, dosanya Bayu, dosanya Adam, betul ya? Dosa semua orang. Masih ingat ketika saya tanya, bagaimana bisa satu orang menebus banyak orang? Betul ya? Bagaimana bisa satu orang menebus bahkan berapa? Bisa dibilang miliaran orang. Kan nggak cuma abad ini, ya, dari zaman Adam loh sampai embuh kapan, ya. Ada yang bilang bentar lagi kiamat, tapi ya belum gitu. Ya, ada yang bilang kalau kira-kira sebentar lagi kiamat, saya ngerti kalau bakal kiamat. Koyo aku minjem kur yang rada akeh ya. Tapi kan kiamat. Ya, tapi karena nggak kiamatnya belum tahu saya. Firman Tuhan bilang tidak ada yang tahu kapan waktunya. Jadi ya kalau Anda berhutang ya pikirkan untuk membayar ya, jangan pikirnya hutang sesuk kan kiamat. Ya besok kiamat orang. Ya, jadi intinya adalah ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus menebus, Tuhan Yesus satu orang mati, satu orang menebus dosa yang begitu banyak, kok bisa? Ya, bukankah dosanya itu kemudian diambil dan ditaruh di dalam Yesus Kristus? Betul ya? Makanya ketika di dalam kayu salib, salah satu kata-kata Tuhan Yesus apa? Eli Eli lama sabachthani. Artinya apa nih ya?
Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Kenapa Allah meninggalkan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus menjadi orang yang berdosa. Betul ya? Jadi dosanya semua orang dikumpulin, ditaruh di dalam diri Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, makanya dia menjadi pribadi yang berdosa. Tapi yang menarik, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus pergi kemana? Ke neraka? Karena dia berdosa? Kemana? Ke Bapa. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Tuhan Yesus setelah mati, dia nggak nongkrong di rumah hantu 51. Ya, ya, Tuhan Yesus nggak nongkrong di perempatan, gitu. Tuhan Yesus nggak nongkrong di ya perjalanan yang berliku-liku, hutan-hutan, gitu ya. Oh, banyak ada kecelakaan di sini ya, makanya ada genderuwonya liwat, gitu. Ada banyak orang yang pernah mati di sini, makanya ada suara-suara ngeri. Enggak ya, Tuhan Yesus enggak kayak begitu. Tuhan Yesus bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Tuhan Yesus setelah mati dia kemana? Ketemu Bapaknya di surga. Pertanyaan saya, kok iso? Ingat loh ya, dia yang tadinya tidak berdosa dikasih dosa yang begitu banyak cemplungin ke dia. Lah kok mati masuk surga? Ini piye konsepnya? Gimana Pak Budi? Aneh ya? Orang nalar gitu. Gimana Mbak Nia ya konsepnya? Susah juga ya. Itulah mengapa kita orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus tidak lain adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Hanya Allah yang punya sifat tak terhingga. Ya? Hanya Allah yang punya sifat tak terhingga. Tak terhingga dalam hal apa? Kalau dalam konteks dosa, berarti Yesus Kristus itu tak terhingga kekudusannya. Ya. Bayangin Tuhan Yesus kudus banget, tak terhingga kudusnya. Dikasih warna hitam sedikit, tetap putih karena tak terhingga. Kasih hitam yang banyak, tetap putih karena tak terhingga. Ya. Apapun yang masuk dan bersentuhan dengan Yesus Kristus, bukannya Yesus jadi berdosa, tetapi dosanya jadi hilang. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus yang menyentuh orang yang sakit kusta, bukannya dia ketularan sakit kusta, tapi orang yang sakit kusta itu menjadi sembuh. Koyok dosane awake dhewe gitu ya. Pak Budi dosane oke gitu. Tapi begitu Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, bukannya Tuhan Yesus yang jadi berdosa, tapi dosanya Pak Budi yang akan hilang, ditebus. Jadi saya yakin kita sudah pada satu kesimpulan bahwa Yesus Kristus itu punya tugas, yaitu menebus. Nah, setelah kita ditebus, ditebus itu bicara tentang pindah status. Tadinya statusnya jadi musuhnya Allah, dan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Kita menjadi anak Allah. Tapi kita ini masih anak magang, Bapak Ibu. Ya, baru lulus kuliah, statusnya sudah lulus, tapi urung iso kerja. Bener ya? Masih magang ya. Saya masih ingat ketika ya Stephen pertama kali ke sini ya 3 tahun yang lalu, itu momen yang sangat ya oke ya. Gak usah dibahas ya. Jadi ketika Stephen pertama ke sini dia masih bingung ya, kunci gembok yang mana, betul ya? Dia masih bingung kalau disuruh nyuci motor lapnya yang mana, sabunnya yang mana, betul ya? Tapi setelah hampir 3 tahun di sini ya, disuruh cuci motor malah tidur gitu. Enggak ya. Disuruh cuci motor dia sudah tahu ya, di mana sabun, di mana lap, ya bagaimana caranya, sudah aman sudah ya. Jadi artinya apa? Kita sudah ditebus. Oke, kita sudah ditebus. Tapi kita ini masih anak magang. Kita belum bisa jadi rekan sekerja Allah yang seharusnya karena kita masih anak magang. Lalu siapa yang ngajarin kita? Nah, ini Roh Kudus.
Ya, kita lihat ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Jadi Roh Kudus itu sanctification kalau nggak salah ya. Ini Om Stephen yang lebih paham ya. Jadi menguduskan. Jadi Roh Kudus itu punya peranan untuk menguduskan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya. 13 lah, sorry. Harus kaget saya kok tiba-tiba dihukum ya. Perasaan tadi daftarnya di psikolog ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saya mau kita ingat-ingat ya, sebab Allah ya, Allah, dan kemudian ada Roh yang menguduskan. Jadi ada Roh Kudus di situ yang menguduskan kita. Coba kita buka lagi Titus 3 ayat 5. Titus 3, Titus susah nggak jadi ya? Enggak. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang menebus kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus di situ. Kalau mau nambah ayat masih banyak ya. Tidak usah dibuka, nanti dibuka di rumah. 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Korintus 6 ayat 11. Bicara hal yang sama, Roh Kudus itu menyucikan. Jadi Tuhan Yesus itu memberi kita status yang baru, dan setelah status yang baru kita ini dilatih oleh Roh Kudus supaya kita semakin serupa dengan gambar Kristus. Karena sebetulnya manusia itu diciptakan serupa dengan gambar ilahi sebetulnya ya, tapi gara-gara dosa itulah mengapa kita jadi bentuknya kayak gini. Setelah kita statusnya dirubah, baru dibenerin ya. Makanya tadi lagu terakhir, penuhi aku sekarang, betul ya? Lagu terakhir ini, penuhilah hidupku. Sebetulnya yang bicara penuhi itu bicara Roh Kudus ya. Mungkin saat ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu baru keuanganmu ada ya. Jadi kalau untuk bantu gereja, butuh berapa berarti? Kasih cek ya toh. Karena keuangannya sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi mulutnya belum. Ya, keuangannya sudah, tapi mulutnya belum. Kalau kumpul 2-3 orang ya, dia pasti hadir ya, seperti Tuhan Yesus ya. Ya, ada 2-3 orang yang bibirnya sedikit maju, dia pasti hadir di tengah-tengah dan ikut gosip. Ya, karena mulutnya belum. Ya, ada pendeta bilang itu mungkin pada waktu baptis mulutnya belum kena air. Ada yang bilang begitu ya, kita baptis ulang khususmu mulut gitu ya, amin ya. Ada yang bilang begitu ya, bercanda ya. Ada juga yang mungkin mulutnya sudah oke ya, hatinya udah oke, tetapi duitnya belum. Duitnya masih belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi orangnya baik hati, ke gereja luar biasa, pelayanan luar biasa, tapi begitu diminta untuk berkorban untuk Tuhan, musik. Kenapa? Rupanya duitnya belum dipenuhi Roh Kudus, dompetnya belum dipenuhi Roh Kudus. Tidak apa-apa, saya bilang tidak apa-apa. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita terus berkembang semakin hari semakin penuh oleh Roh Kudus. Amin. Lama-lama seluruh hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu apa gunanya Bapa? Bapa ini inisiator. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Udah apalah. Yohanes 3 ayat 16. Nia, ayo hafal nih. Nah, kebetulan lupa Pak.
Ya, karena begitu besar kasih siapa? Kasih Allah. Jadi yang besar kasihnya itu Allah Bapa. Karena itu dia punya inisiatif untuk mengaruniakan Yesus Kristus. Betul kan? Ya, jadi yang punya kasih yang besar Allah Bapa. Inisiatifnya dari beliau. Dan ketika dia punya inisiatif, dia curahkan itu dengan mengutus anaknya yang tunggal. Begitu juga dalam Roma 5 ayat 8, Efesus 2 ayat 4 dan 5. Nah, kalau yang ini tolong dibuka. Kejadian 3 ayat 15. Bahkan inisiatif Allah itu sudah ada sejak Adam dan Hawa berbuat dosa. Kejadian 3 ayat 15 berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Ini kata-kata Allah kepada ular, ya. Antara keturunanmu dan keturunannya, antara keturunan ular dan keturunannya, keturunan perempuan yaitu Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang akan ada lahir dari Hawa seorang manusia loh, yang akan meremukkan kepala ular, kepalanya si setan, ya. Tetapi setan akan meremukkan tumitnya. Makanya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Ini gambaran remuknya tumit, ya. Tapi ini siapa yang ngomong? Allah Bapa. Allah yang kasih janji ini, ya. Bahkan dipertegas di ayat yang ke-21, masih di Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau ada kulit binatang, berarti ada binatang yang disembelih. Ya toh? Benar kan? Seperti minggu depan, ya. Tolong Pak Eko jangan keluar rumah, ya. Ya, yang memel-memel ya hati-hati ya, di rumah saja. Ya, jadi minggu depan itu akan ada penyembelihan. Ya. Dan saya yakin ini di Kejadian pasal 3 di Taman Eden sudah terjadi penyembelihan. Ada hewan yang disembelih dan kulitnya diambil dan diberikan kepada manusia. Ini Tuhan Allah bicara tentang penyaliban. Kalau mau ditebus harus ada darah yang tertumpah. Kalau mau ditebus harus ada kematian. Dalam hal ini digambarkan kematian hewan, ya. Makanya inisiatifnya itu Bapa. Dan itulah mengapa Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus ini yang tanda kutip membuat kita selamat. Ketiga ini yang bekerja sama untuk membuat kita selamat. Tadi saya sudah kasih clue-nya ya. Ada beberapa ayat yang mengatakan ada Bapa di situ, ada Roh Kudus di situ. Ada Yesus Kristus di situ, ada Roh Kudus di situ. Artinya apa sih? Tiga pribadi ini kerjasama. Kerjasama. Enggak sendiri-sendiri. Pokoknya tugasku menebus. Baru tak tebus sekarang. Ya, Roh Kudus mau benerin, yo terserah. Enggak dibenerin, yo terserah. Apakah gitu? Enggak juga. Ya, Allah Bapa yang punya inisiatif. Bapak bersabda, wis pokoknya anak-anakku yang sudah berdosa ditebus, mbuh piye carane ora urusan, pokoknya ditebus titik. Enggak. Tapi ada kerjasama antara Bapa dengan Anak, Bapa dengan Roh Kudus, Anak dengan Roh Kudus, ada kerjasama. Dan ini yang membuat kita ingat bahwa gereja pun Tuhan bilang ini tubuh Kristus. Bicara tentang bekerja sama. Kita ini satu, ya, satu tubuh harus bekerja sama. Ada seorang pengkhotbah berkata bahwa gereja itu bukan UMKM. Apa kuwi UMKM? Gawe dhewe,
bungkusi dhewe, dodolan dhewe, nek ora payu dipangan dhewe. Itu UMKM ya. Betul enggak? Ya, UMKM itu ya, belanja ya belanja dhewe ya toh, ngerajangi dhewe sampai nek ora payu dipangan dhewe. Ini fix UMKM. Tapi gereja Tuhan itu bukan UMKM. Out. Mungkin Bu Ali dengan segala kesedihannya ya melepas anak. Saya merasakan juga, tetapi yang mau saya katakan ya tugasmu memang itu. Ya, ngerajangi toh. Bareng ngerajangi dilempar ke yang lain. Monggo dilanjutkan. Itu bukan UMKM itu. Amin. Ya. Nanti dari sekolah minggu, waduh berat kayaknya sekolah minggu harus keluar dan harus pindah ke Genji. Mana Genji orangnya brewokan semua, galak-galak gitu. Ya kan? Pengasuhnya itu juga wah, wis onone mung Andrianto walah itu. Ya, ketuanya gunung, wah wis parah. Saya pengen selamanya anak-anakku berada di JKK. Gitu? Saya umur 30 tetap jadi JKK, ya toh? Dalam nama Yesus, ya, umur 30, gitu. Loh, apakah begitu konsepnya gereja? Enggak. Ya kalau sudah selesai, mungkin jenengan tugasnya mencampur adonan, ya sudah diserahkan ke divisi lain, di mana divisi lain masaknya. Ya kan? Nanti setelah divisi lain masaknya pindah ke divisi lain packing, gitu ya. Habis packing pemasaran, gitu. Retur, gitu. Enggak ya? Jangan salah retur ya, bahaya di retur ya. Artinya apa loh? Kalau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saja bekerja sama loh. Ya, bekerja sama. Bukan hanya dalam hal penyelamatan kita, tapi juga di dalam hal penciptaan. Ya, ada yang bilang Tritunggal itu karangannya Kristen. Ya, coba kita lihat Kejadian 1 ayat 1, 2 dan seterusnya. Ini sudah terlihat Tritunggal di sini. Ya, Kejadian 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah, roh Allah, ya toh? Melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah. Berarti ono firman Allah. Ingat, firman Allah tidak lain adalah Tuhan Yesus, ya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Anak dan Allah Bapa. Dalam hal penciptaan pun tiga yang satu ini bekerja sama, ya. Maka dari itu gereja juga harusnya mencontoh ini, ya. Kita harus bekerja sama, ya. Divisi yang lain dan divisi yang lain harus sinkron sehingga kita bisa bekerja sama. Kalau memang anak-anak kita tumbuh semakin besar, ya wes serahkan kepada Moci, dipimpin oleh Stephen. Wah, mungkin lihat modelnya Stephen sudah beda banget sama modelnya guru sekolah minggu, ya toh? Guru sekolah minggu, aduh anak-anak kesini naik apa, ya toh? Sedangkan kalau modelnya kayak Ino gitu ya, ketemu sama Stephen, cepat latihan sana, sudah jam segini, buat apa kamu kan? Sudah dimarahin dulu ya, pasti beda ya toh? Kadang-kadang guru sekolah minggu merasa kasihan, aduh anakku ini kita lulus cemplungnya Stephen dibentak ya toh? Loh, ya enggak apa-apa, itu namanya perusahaan begitu ya, bukan UMKM. Kita bekerja sama supaya nanti terakhir ada yang packing loh, divisi packing ono loh, sombong nih Peldia ya kan, divisi packing ya kan, diketahui ketuai oleh Mas Firman ini. Wah, ini penting juga loh, bener nggak? Loh, semuanya sudah baik tapi endingnya nggak baik, bener nggak? Wow, maka Mas Firman pun pegang peranan ya, Peldia pegang peranan, jangan sampai packingnya bocor di
reto, ya kan? Ya, paham ya? Jadi kita semua punya andil di dalam pelayanan, dan Tuhan mau kita juga bekerja sama seperti Tritunggal bekerja sama. Nah, hal ini yang kemudian menjadi tafsiran yang kedua. Kenapa? Dalam Kisah Para Rasul dan juga di dalam Galatia, orang-orang atau murid-murid Kristus hanya membaptis dalam nama Tuhan Yesus, tidak Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena buat mereka tiga itu satu yang bekerja sama, satu yang punya segalanya, menciptakan segalanya, mendesain segalanya. Itulah mengapa mereka merasa cukup mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Boleh? Ya boleh, ya kan? Bahkan kalau jenengan memperhatikan, saya malah tambahin dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Kenapa saya tambahin itu? Apa yang kita ucapkan berkali-kali itu akan nyantel di kepala kita, dan itu yang disebut sebagai doktrin. Ya, dulu itu kan kita didoktrin setiap tanggal 1 Oktober ya, malamnya 30 S itu kan pasti nonton film. Ini zaman-zaman saya, kalau yang Pak Budi ngalami ya, setiap malam itu pasti ada film itu ya, 30 S PKI itu pasti filmnya itu, mau nggak mau kita akhirnya nontonnya ya itu ya, selama bertahun-tahun, sehingga ini menjadi seperti doktrin di kepala kita ya. Setiap hari Senin kita upacara, kita baca Pancasila tiap Senin ya, selama paling tidak minimal 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, minimal 12 tahun. Kalau si nunggak mungkin lebih ya Pak Joko ya. Ya, Pak Joko yang lebih paham siapa yang nunggak ya. Si Salomo banyak tuh. Ya, lebih dari 12 tahun. Tiap Senin kita selalu dikasih Pancasila, sehingga itu jadi doktrin. Nah, saya mau kita juga dapat sesuatu yang merupakan doktrin. Tiga tadi itu Esa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Itu masuk di dalam kepala kita, sehingga kita tidak ragu lagi tentang Trinitas. Dan sama seperti Tuhan suruh kita pergi, jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka. Hanya Allah Trinitas yang mampu menyelesaikan dosa. Betul ya? Ibrani pasal 10, nggak usah dibaca panjang, 1 sampai 18 ya. Ibrani pasal 10 bicara tentang apa? Bahwa kita dulu selalu menyembelih kambing domba. Untuk apa? Penebusan dosa. Tapi Ibrani bilang itu bukan penebusan yang sempurna. Kenapa? Karena tiap tahun dilakukan. Nah, kalau sempurna kan sekali cukup. Karena itu kitab Ibrani menulis, tetapi ada satu domba yang sempurna, sekali untuk selamanya ya. Jadi hanya melalui Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dosa itu bisa diselesaikan secara sempurna. Kalau kambing domba ya bisa ya, bisa. Tapi sekarang kalau nyembelihnya hari ini jebret, besok harus berdosa lagi. Ya, hitungannya nambah lagi gitu. Ya pas disembelih terus mati ya karuan. Ya, habis nyembelih pembagian daging wis eker-ekeran, nambahin dosa. Ya, bang, gitu, percuma dari tahun ngarep, gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa satu korban untuk selamanya, dan itu melalui Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah mengapa kita harus membaptis di dalam 3 nama. Ya, nama betul? Tidak, 1 nama tetapi 3 pribadi. Amin. Mari kita tutup
di dalam doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam cintanya Tuhan. Warta sepekan yang perlu mendapat perhatian kita. Untuk nanti siang, Tunas Remaja dan Genji akan mengadakan outbound bersama, berkumpul di gereja pukul 9:30. Sore hari masih tetap ada ibadah yang kedua, pujian oleh Ibu VB, Ibu Ana, dan Ibu Dinda. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Samuel Priyo Utomo. Pada hari Selasa, persekutuan doa malam akan dilayani oleh Ibu Sugeng dimulai pukul 18.30. Pada hari Jumat, KPK Kasih dan KPK Sukacita akan mengadakan ibadah gabungan bertempat di gereja. Pujian Ibu Karen dan firman Tuhan akan dilayani Ibu VB Kristiana. Untuk hari Sabtu, ibadah Joy Kingdom masih diliburkan. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Juli. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan suci dan memberikan persepuluhan. Jadi kita masih ada waktu seminggu ini untuk mempersiapkan. Untuk para petugasnya, Bapak Ibu bisa baca di warta gereja yang sudah diberikan ataupun yang sudah di-share di grup. Laporan keuangan untuk laporan kas pembangunan tahap 2 sampai 24 Juni 2023 sebesar Rp29.994.375. Untuk laporan persepuluhan sampai Minggu 18 Juni 2023 Rp11.325.000. Untuk warta khusus masih dibuka pendaftaran untuk murid baru PAUD Alfa tahun ajaran ke depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri kerabat usia 3-4 tahun bisa mendaftarkan diri dengan menghubungi Ibu Ina. Mungkin ini warta sepekan yang perlu mendapat perhatian kita. Terima kasih. Ya, ada tambahan 2 informasi. Yang pertama adalah masih dibuka untuk panitia hari baru ya sampai akhir bulan Juni, jadi sampai hari Kamis ya, hari Kamis terakhir untuk pendaftaran. Silakan yang mau mendaftar bisa hubungi saya dan saya akan langsung masukkan ke WA group ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada berita lelayu ya, mungkin 5 menit yang lalu ya. Tadi kalau Bapak Ibu lihat Penatua Sumarno dengan istri pamit dulu ya, karena baru dapat kabar kakaknya yang di rumah sakit, kakaknya Bulina dipanggil Tuhan ya. Memang beberapa hari yang lalu masuk ke rumah sakit karena serangan jantung ya, dan pagi ini tadi dapat informasi sudah dipanggil Tuhan. Kita akan doakan untuk keluarga yang ditinggalkan, juga proses pemakaman ke depan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa.